Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, salat kita, amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat kita, sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Di antaranya Allah wajibkan kita berpuasa di bulan ini. Dan di antara keberkahan di bulan suci Ramadan adalah terdapat Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga. Dan di bulan Ramadan Allah tutup pintu neraka. Dan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji atau haji bersama Rasulullah. Di antara kemuliaan yang terdapat di bulan Ramadan, salah satu karunia Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan masih bahasa umum. Artinya di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, tidak ditentukan malam keberapa dan malam apa. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Masih belum disebut juga malam keberapa. Kemudian di juz 30 baru Allah menentukan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan di malam yang diberkahi, baru ditentukan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, awal permulaan turunnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar kitab kita baca, tapi kita baca dan kita faham. Bukan hanya sekedar kita baca dan kita faham, tapi kita amalkan dalam keseharian kita. Al-Quran ini liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, sekaligus diamalkan. Maka di antara hak kewajiban kita terhadap Al-Quran kita amalkan. Dan Al-Quran ini dijadikan bukan hanya sekedar kitab kita baca, bukan hanya kitab biasa, tapi mukjizat yang abadi, menjadi pedoman hidup kita. Dan di dalam Al-Quran itu menjadi kitab hidayah untuk kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, Al-Quran sebagai kitab hidayah, petunjuk. Di dalam Al-Quran itu diperjelas yang mana yang halal, yang mana yang haram. Di dalam Al-Quran itu memperjelas dengan sejelas-jelasnya terkait dengan sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak benar. Menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan, menjelaskan sesuatu yang diridai, sesuatu yang dimurkai. Al-Quran juga memperjelas tentang orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang yang mendapatkan kesengsaraan. Mereka yang beruntung,
mereka yang rugi sudah disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surat yang kita baca dalam sehari minimal 17 kali. Di awalnya terdapat pujian kepada Sang Khalik Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian kita menundukkan diri kita sebagai hamba yang taat beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian sesudah kita memuji Allah, kita minta hajat kita kepada Allah. Apa hajat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Harusnya saya yang baca mufrad, tunggal. Kenapa pakai jamak? Kenapa pakai ihdina banyak? Tunjukkan kami. Karena kalau kita berdoa, bukan egois mendoakan diri sendiri, tapi kita berdoa bersama. Mendoakan kaum muslimin muslimat, menyertakan mereka di dalam doa kita. Sebagaimana kita mencintai hal itu untuk diri kita, demikian kami cintai untuk saudara dan kaum muslimin seluruhnya. Maka kita bilang ihdina, bukan hanya kami yang diberi hidayah, petunjuk ya Allah, tapi kepada seluruh orang beriman. Golongkan kami di antara mereka yang mendapatkan hidayah ya Allah. Ihdina as-siratal mustaqim. Di sini kita punya pertanyaan. Bukankah kita berada di siratal mustaqim? Kan ada yang bertanya, Anda sebagai muslim kok di dalam solat masih meminta petunjuk kepada Allah, ditunjukkan jalan yang benar? Berarti kita belum berada di jalan benar. Secara logika, kalau kita fahaminya demikian, bahwa kenapa kita minta jalan yang benar? Bukankah kami dalam Islam itu sudah berada di atas kebenaran? Jalan keselamatan, jalannya Rasulullah, para sahabat, jalan Al-Quran. Tapi ulama memperjelas bahwa hidayah ini ada dua macam. Hidayah itu yang pertama adalah petunjuk, diberitahukan arahnya, jalan kebenarannya. Coba kalau kita bertanya kepada seseorang, Pak, saya mau menuju ke lokasi ini, di mana tempatnya? Bapak tinggal lurus, lampu merah ke kanan, nanti di situ ada gedung putih, di belakangnya ada tujuan atau lokasi yang Anda cari. Berarti dia sudah menunjukkan kepada saya arah dan lokasi yang saya cari. Tapi belum tentu saya berada di lokasi tersebut. Di peta yang sudah ditentukan atau sudah digambarkan, bisa jadi saya lupa. Bisa jadi saya tersesat ketika sampai di sana. Jadi bukan hanya minta petunjuk kepada Allah agar tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bukan hanya itu saja, tapi ditambah satu lagi, hidayah taufik. Ya Allah, bukan hanya Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai, jalan keselamatan, tapi ya Allah tetapkan kami di atas jalan lurus itu sampai akhir hayat. Kalau seorang hamba tidak diberi taufik oleh Allah, tidak bakalan bisa lulus. Kita kalau beribadah, kita berdoa diberi kekuatan, pertolongan. Maka kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kami tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Maka di dalam salat boleh sebelum salam, boleh sehabis salam, kata ulama, baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya, beri taufik kepada saya. A'inni ala dzikrika, bantu saya, berikan taufik kepada saya agar senantiasa mengingatmu ya Allah. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang hamba, gak ada satupun yang bisa memberikannya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, senantiasa memperindah ibadah-ibadahku. Maka dalam doa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membulak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Berarti bukan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus saja, tapi ya Allah berikan pertolonganmu, taufik hidayahmu, agar kami terus berada jalan yang benar, jalan yang Kau ridhai sampai akhir hayat kami. Kami ya Allah berharap berada di atas jalan kebenaran. Mereka yang mendapatkan taufik ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Coba para jamaah yang dimuliakan Allah,
Kita di dalam surat Al-Fatihah minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Al-Quran ini semua surat itu bersambung dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Akhir Al-Fatihah nyambung dengan awal surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah nyambung dengan awal surat Al-Imran. Begitu Al-Quran. Coba kalau kita perhatikan, ihdinas siratal mustaqim. Coba di surat berikutnya, di surat Al-Baqarah di awal, kalau kita minta petunjuk, hidayah, taufik kepada Allah, Allah ingatkan, kalau kalian mau siratal mustaqim, mau diberi taufik, diberi hidayah, diberi bimbingan, pertolongan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kalian berpegang kepada kitab ini, kalian tidak akan tersesat, bahkan kalian akan mendapatkan petunjuk, khusus orang yang bertakwa. Maka Al-Quran ini beda dengan kitab lain. Setiap penulis kitab mengatakan, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit kecuali satu kitab. Di awalnya Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian Al-Quran ini kita tidak bisa merubah isinya, tapi isi Al-Quran bisa merubah hidup kita. Kami tidak butuh waktu baca Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Maka kalau kalian pulang ke rumah, pemirsa kalau ada di rumah, cari mushaf yang ada di rumah. Usap mushaf ini menggunakan telapak tanganmu. Apabila ada debu yang menempel di tangan kita, bisa jadi debu yang menempel di hati kita lebih tebal lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali dalam Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, dan seperti kemarin kita bersiaran langsung dari Masjid Izzatul Islam, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, bertepatan hari ini 16 Ramadan, yang itu artinya nanti malam insya Allah bertepatan dengan Nuzul Quran. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema berkaitan dengan Al-Quran, yaitu jangan abaikan Quran jika ingin selamat. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Haris Hakam dan juga Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Pemirsa, inilah Dam Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Olay dan teman-teman semuanya. Dan Masya Allah, sekarang saya bersama Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri berkaitan dengan tema kita, yaitu jangan abaikan Al-Quran jika ingin selamat. Di segmen satu tadi, Syekhuna tadi membahas bagaimana Al-Quran dan juga Al-Quran merupakan sumber hidayah. Boleh geser sedikit ke sini Syekh? Biar Masya Allah, biar ada keberkahannya ngalir ke saya Syekh. Nah Masya Allah Syekh, kita kalau bicara Al-Quran, sebenarnya keistimewaan dari pada Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain itu apa aja sih Syekh? Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi saya sudah bahas, setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit. Ya. Kan tidak ada yang mengatakan bukunya sempurna dalam tulisannya. Direvisi terus kan? Kecuali Allah di awal kitabnya mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jangan ragu baca, menghafal, memahami dan lain sebagainya, mengamalkan. Kalau kita lihat Al-Quran dibanding kitab lain, kitab yang lain itu diserahkan kepada ulama mereka, akhirnya dirubah. Berbeda dengan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu sendiri dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adzikr dan kami pula yang menjaganya. Kemudian keistimewaan Al-Quran ini adalah kalau kita baca beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya tidak mengenal kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan Al-Quran. Tidak ada, hanya Al-Quran yang bisa mendekatkan diri. Ini hanya satu-satunya kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Kalau kita perhatikan para nabi dan rasul yang lain, Allah pisahkan mukjizat dengan kitabnya. Nabi Musa alaihissalam kitabnya Taurat. Mukjizatnya tongkat berubah menjadi ular, laut yang terbelah dan lain sebagainya. Maka dipisahkan. Mukjizat itu disaksikan yang hadir. Sedangkan kitabnya itu disaksikan hanya di zaman itu juga. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kitabnya Injil. Mukjizatnya menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW beda. Mukjizat dan kitabnya disatukan. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat sekaligus kitab. Kalau mukjizat zaman dulu disaksikan orang yang hadir, tapi kalau Al-Quran sepanjang zaman. Masya Allah. Nah, Syekh tadi menyinggung bahwa setiap bagi siapa yang membacanya atau bagi siapa yang membaca dia akan bernilai ibadah. Nah, lalu bagaimana ketika dia membaca namun tidak memahami artinya, Syekh? Memang Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca. Kalau dibaca beribadah dapat pahala. Tapi kalau ditadaburi itu lebih bagus karena
kesan dan pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu yang kita wajib amalkan. Allah berfirman, liyadabbaru ayati. Lihat agar mereka mentadaburi ayatnya. Bukan hanya ditadaburi tapi diamalkan. Setiap perintah kepada kita, setiap larangan kepada kita. Artinya setiap perintah kita laksanakan, setiap larangan kita jauhi. Sebagaimana Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kata beliau, kana khuluqul Quran, dalam Sahih Muslim. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran, bersumber dari Al-Quran. Apabila ada perintah beliau laksanakan, apabila ada larangan beliau jauhkan. Masya Allah. Nah sekarang kalau kita ketahui, kalau kita lihat sekarang Syekh, ini kan sekarang banyak sekali bertumbuhan para hafiz, kemudian juga pesantren-pesantren yang untuk mendidik anak-anak untuk hafiz Al-Quran, untuk menjadikan penghafal Al-Quran. Ini sebenarnya keistimewaan dari para penghafal Al-Quran ini seperti apa, Syekh? Setiap proyek ada untung, ada rugi, betul? Setiap proyek, setiap perusahaan ada untung, ada rugi. Ada untung, ada rugi. Kecuali Al-Quran. Kalau antum coba menghafal Al-Quran, kemudian hafiz Quran, jadi keluarga Allah dan pilihannya. Dalam hadis Ibnu Majah dan Muslim Imam Ahmad. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Tapi kalau antum tidak sampai hafal, maksudnya berulang kali menghafal tapi nggak hafal-hafal, tidak rugi karena setiap ayat dapat pahala. Setiap huruf dapat kebaikan. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini kalau dihafal, yang berhak menjadi imam adalah hafiz Quran, walaupun dia orang miskin. Walaupun dia orang susah, walaupun dia tidak dikenal, walaupun bukan anak pejabat, walaupun bukan orang kaya. Jadi ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang mengimami kalian adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, bukan dan paling banyak juga hafalannya. Jadi Al-Quran ini itulah keistimewaannya dan bisa dibaca kapanpun dimanapun, tidak harus lihat mushaf. Itu kelebihan penghafal Quran. Kalau kita bukan hafiz Quran, ya kita nggak bisa baca, harus lihat dulu mushafnya atau lihat aplikasi Al-Quran yang ada di handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka dimanapun sambil nyetir bisa baca Quran, sambil ini baca Quran. Kemudian kata-kata para penghafal Quran keistimewaannya, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW menjelaskan anak penghafal Quran dan mengamalkannya akan memberikan jubah kebesaran kepada orang tuanya di hari kiamat dan memberikan mahkota dari cahaya di hari kiamat nanti. Nah, mahkota ini kan kita tidak bisa menggambarkan atau secara arti secara penggambaran yang mahkota seperti apa begitu ya, secara kata Nabi SAW, mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Dan kalau pemberian Allah jangan digambarkan sebagaimana pemberian manusia. Meskipun bagi seorang tua itu mungkin selama hidupnya, ketika dia hidup dia banyak maksiat, namun dia mendapati anaknya seorang penghafal Al-Quran. Bisa jadi penghalang, bisa jadi meringankan orang tuanya, kan Allah SWT yang berhak di sana. Tidak ada yang bisa. Maka anak kita kalau hafal Quran, bukan anak kita yang menjaga Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga anak kita. Masya Allah, Al-Quran yang menjaga anak kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, melalui juga tanya jawab. Nah, nanti di segmen kedua dan setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Haris Hakam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmata liman shoma fi awwali Ramadan wa atammalahu bihi fi awsatihil ghufran wa sahhalallahu lahu fi tariqatihi ala ziyadati wal jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil Qur'an, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Ibu, saya lihat semuanya lemes. Belum makan ya, Bu? Puasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersyukurlah bagi kita yang hari ini berpuasa. Kita sebagai muslim kemudian kita melaksanakan perintahnya, bersyukur. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena memang Allah yang sudah menunjuknya kita, memilih kita untuk mendapatkan keuntungan itu. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus 57 sampai 58 secara tegas dikatakan, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Hai manusia,
Jadi bukan cuma orang Islam aja, Allah kasih tahu kepada seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang mau'izah, pelajaran. Nah, ulama mengatakan mau'izah huwal Quran. Yang dimaksud mau'izah dari Tuhan kalian ini adalah Al-Quran. Telah datang Quran kepada kalian. Ya. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Quran itu bisa menjadi obat yang ada di dalam dada. Itu ulama-ulama tafsir mengatakan obat untuk apa? Minan nifaq, dari kemunafikan. Anil khilaf, dari perbedaan. Wasyiqaq, perpecahan. Ibu, kalau di masyarakat waktu itu cerita tentang masyarakat terpecah, terbelah, maka ketika Nabi turun disampaikan Al-Quran itu mereka bisa menyatu. Ya, kemudian apalagi Quran itu hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah bahwa semua yang bisa dicapai oleh manusia mendapatkan Al-Quran itu dengan karunia Allah, wa birahmatih, dengan kasih sayang Allah. Nah, itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan fadlullah, yang dimaksud dengan fadlullah wal Quran, yang dimaksud adalah Quran. Wa rahmatuh, adapun rahmat Allah itu hiyal Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila kita sudah menjadi orang muslim, muslimah bagi wanita, apabila kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran, sekarang berpuasa, maka inilah falyafrahu, maka hendaknya mereka itu bergembira. Apa itu mananya? Al-farah, bahagia itu adalah lazzatun fil qalbi bi idrakil mahbub. Jadi rahmat itu, ya, farh itu yafrahun. Fabidzalika falyafrahu. Falyafrahu itu maknanya lazzatun fi qalbi bi idrakil mahbub. Kenikmatan yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, ya, karena mendapati sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diimpi-impikan. Bapak Ibu sekalian pengen hidup sejahtera di dunia, di akhirat, pegang Al-Quran. Pengen supaya tidak punya penyakit dalam hati, pegang Al-Quran. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ini, Islam dan Al-Quran itulah yang bisa menyelamatkan kita. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam hadis lain ini, kalau sepintas ini kita masih banyak yang mungkin Ibu, Bapak yang belum paham. Di dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya menjelaskan tuh begini. Man hadahullahu fil Islam wa 'allamahul Qur'an. Siapa saja yang diberikan hidayah untuk memeluk Islam, Bapak Ibu sudah termasuk. Wa 'allamahul Qur'an, dan Allah sudah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Maaf nih, Ibu bisa baca Quran, Bu? Bapak bisa baca Quran? Di Ramadan ini udah berapa kali hataman? Tadi katanya ketua DKM orang sini sudah ada yang 10 kali hataman katanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, man hadahullahu fil Islam, siapa yang diberi hidayah untuk masuk dalam Islam, ya, wa 'allamahul Qur'an, Allah sudah ajarkan kepadanya Quran, bisa membaca teksnya, bisa memahami, ya, bisa memahami maknanya, belajar terus. Wasyakal khafata, tapi dia ngeluh, ada kesulitan, ekonominya belum bagus,
macam-macam menjadi kesulitan, kataballahul faqra baina ainai hatta yalqah, maka Allah akan tulis di antara kedua matanya itu tadi al-faqru, miskin, susah selama-lamanya sampai dia bertemu kepada Tuhan. Pegang nih Bapak Ibu sekalian, mau bahagia, mau dapat keberkahan, mau dapat ilmu, mau mendapatkan efek dari keberagamaannya, ekonominya gampang, pegang Quran. Jadi kalau sekarang ini ada yang belum bagus, ada yang belum sempurna, pegang lagi Quran, baca lagi Al-Quran, keberkahannya urusan kita nanti akan bisa teratasi. Pegang ini. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, kalau sesuatu yang sekarang ini kita belum mendapatkannya, kembali lagi, banyakkan baca Al-Quran, pahami Al-Quran, maka sesungguhnya semua sudah dijamin oleh Allah. Kalau dia merasa ada yang kurang, berarti Allah akan tuliskan selama-lamanya. Jadi kita nggak boleh ngeluh karena kita sudah diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza Kiai Haji Aris Sakam yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Betapa cahaya hati tidak akan bersinar kecuali dengan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan ruh bagi manusia. Bahkan tadi disampaikan oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri, ketika seseorang itu membaca Al-Quran, bahkan meskipun tidak mengerti atau tidak memahami maknanya, ia bernilai ibadah dan juga pahala. Masya Allah. Nah pemirsa, kita akan elaborasi materi kita yang menarik ini di segmen 3 dan juga 4 dan juga 5 dalam segmen tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Dem Indonesiaku. Namun Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri sudah bersiap-siap untuk bersama berjamaah untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini, saya akan berbagi berkah seorang jamaah yang insyaallah beruntung bisa menjawab pertanyaan saya ini. Insyaallah akan diberikan, akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Tapi jangan lupa dipotong pajaknya. Nah, saya ingin memilih jamaah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan, saya akan bertanya. Silakan jamaah yang tahu jawabannya bisa menunjuk tangannya. Sebutkan surat dan ayat pertama Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, tafadhali. Silakan, tafadhali. Lihat kamera, Mbak. Nah, baik, silakan, Mbak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Indrika Pramdita, asal dari Bekasi. Jawabannya itu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Masya Allah, jawabannya benar. Alhamdulillah. Selamat, Anda berhak mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Dipersembahkan dari Luwak Kopi. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa ya. Alhamdulillah. Nih silakan Mbak. Ya, para pemirsa jangan kemana-mana. Insya Allah Damai Indonesia akan kembali setelah yang satu ini. Jangan abaikan Al-Quran jika ingin selamat. Itulah tema kita yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini. Karena tadi sudah jelaskan guru-guru kita, bahkan Syekh Misri tadi menyatakan bahwa la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya ketika Anda ingin selamat, keberkahan di dalamnya, kehidupan Anda, maka jangan pernah abaikan sedikit pun Al-Quran. Masya Allah. Nah pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab yang kami persilakan dari para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, dan kami akan panggil terlebih dahulu, dan nanti guru-guru kami Syekhuna Syekh Misri dan juga Kiai Haji Aris Sakam bisa menjawabnya sambil interaksi ke bawah ya Syekh. Nah kami persilakan, ada atas nama
Afril yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Afril, boleh berdiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Auriza dari Citayam. Izin bertanya Syekh, jadi kalau misalkan kita ada di kondisi ada masalah ataupun sedih, kadang kita suka cerita ke teman. Padahal Al-Quran itu jadi pedoman hidup kita. Nah, gimana caranya biar kita itu selalu ingat untuk terus baca Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat menarik. Afril, terima kasih. Silakan Syekhuna boleh sambil turun ke bawah untuk berinteraksi dengan jamaah untuk menjawabnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Terkait dengan Al-Quran ini kalau dibaca beribadah. Apabila Anda ingin Allah lapangkan dadamu, silakan baca Quran. Kalau Anda susah tidur, baca Quran. Kalau Anda ini merasa jauh dari Allah, mendekat dengan Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah menambahkan keimanan kita. Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di samping iman mereka yang mereka sudah punya. Ada ulama mengatakan, bukan hadis dari Nabi, itu perkataan ulama. Kalau ada orang sedih, galau, membaca surat Yusuf, pasti Allah hilangkan kesedihannya. Di dalam Sahih Muslim, Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah meruqyah seseorang, hilang, sembuh penyakitnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul mu'minin." Kami turunkan dari Al-Qur'an ini sebagai syifa. Allah tidak menggunakan kalimat dawa. Dawa dalam bahasa Arab artinya obat. Obat dan resep yang diberikan dokter bisa menyembuhkan, bisa tidak. Tidak ada dokter yang mengatakan minum ini sembuh, tidak ada. Tapi kalau Allah mengatakan syifa, berarti pasti menyembuhkan, pasti membawa kesembuhan. Dan kita tahu Al-Quran semua sebagai obat buat kita, ya. Dan kita mendekat dengan semua ayat Al-Quran. Baca surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Baca ayat yang paling agung, ayat Al-Kursi. Baca surat-surat, kalau kita baca surat Al-Kafirun, terbebas dari kemusyrikan. Baca surat Al-Ikhlas satu kali, pahala setara dengan sepertiga Al-Quran dalam Sahih Muslim. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam Musnad Imam Ahmad, kita mendapatkan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta dengan Allah, kita mencintai firman-Nya. Tak kenal maka tak sayang. Kita kalau punya seseorang yang kirim surat atau pesan kepada kita, kita akan simpan dengan rapi. Bahkan kita kadang-kadang baca berulang kali. Maka apabila kita merasakan kesedihan, itu kan datang satu paket berbarangan, kesedihan dan kebahagiaan. Maka Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, bersama kesedihan, kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Bersama, memang datangnya berbarangan, satu paket. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah membuat orang sedih dan tersenyum di waktu yang sama. Seperti Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah, putri Nabi. Ketika Nabi SAW memanggil beliau dan dibisikin Rasulullah, beliau sedih, nangis. Terus dipanggil lagi, dibisikin Rasulullah, tersenyum. Kan bisa nangis dan tersenyum di waktu yang sama. Dan itu yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita itu dijelaskan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sesudah wafat Rasulullah. Nabi memanggil Fatimah pertama, dibisikin sampai menangis karena Nabi mengatakan ini sakit terakhir saya. Maka beliau menangis, Nabi akan berpisah dengan dunia, wafat SAW. Kemudian beliau memanggil lagi dan dibisiki lagi oleh Rasulullah, dan Nabi mengatakan kamu adalah keluarga saya yang meninggal sesudah wafat aku. Maka 6 bulan sesudah wafat Rasulullah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Maka coba lihat, maka kesedihan dan kebahagiaan itu datang berbarangan, satu paket. Maka kita hidup di dunia itu tidak ada yang halus mulus. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maka kalau kita punya persoalan hidup, curhat sama Allah. Kalau kita mau ngobrol sama Allah, salat. Gelar sajadah di tengah malam, ambil wudu, gelar sajadah sepertiga malam. Waktu nuzulullahi azza wa jalla ila samai dunia, waktu Allah turun ke langit dunia sesuai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menawarkan, hal min da'in fa'astajibula, apakah ada yang berdoa, aku ijabah doanya. Apakah ada yang memohon ampun, aku ampuninya, dan seterusnya sampai terbit fajar. Gelar sajadah berbisik di bumi, terdengar di langit. Kita tuangkan persoalan kita, hajat kita, sampaikan kepada Allah. Allah yang akan menentukan yang mana yang terbaik untukmu. Bisa jadi Anda pilih ini padahal itu bukan pilihan yang tepat. Bisa membahayakan. Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui.
Kalau kita mau ngobrol sama Allah ya sholat. Kalau kita mau Allah ngobrol bicara sama kita, baca Al-Quran. Karena kita tadi sudah sampaikan, kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita tidak butuh waktu baca Quran, waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Kita tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran yang bisa merubah hidup kita. Masya Allah. Kata Imam Al-Ghazali tadi saya sampaikan dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, saya tidak mengenal kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala ala alam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Bahkan Allah memberikan penawaran kepada hambanya ini gratis ya Syekh ya. Ketika kita ada masalah, maka yang ditawarkan yaitu yang diberikan solusi hanya menggelar sajadah kemudian sholat. Bukan justru mencari jalan yang itu berbayar lalu juga justru malah menjadikan mudarat bagi kita semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Nisa yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Jamaah Bekasi. Saya ingin mau bertanya untuk Ustadz. Kan kita di bulan Ramadan ini terkadang banyak terkadang banyak kegiatan dan pasti melupakan membaca Al-Quran. Apa sih konsekuensinya jika kita melupakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nisa. Silakan Yai Haris. Baik, terima kasih. Izin Syekh. Subhanallah, orang kalau meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Quran, sudah tahu tapi tidak mengamalkan, itu dalam Al-Quran itu resikonya itu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membuat sebuah pertanyaan, ya, fahal, apakah kalian bisa menduga in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, kalau kalian punya kekuasaan, punya kemampuan, maka kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan memutuskan silaturahim. Ini pada ayat yang saya bacakan ini ada beberapa ayat-ayat berikutnya, maka di ayat berikutnya itu yang menjadi jawaban bahwa orang yang bisa melakukan kerusakan itu karena dia meninggalkan Quran. Sehingga Allah di dalam surah Muhammad itu mengatakan, ya, apakah di dalam hati mereka itu afala yatadabbarunal Quran, ya, mengapa mereka tidak mentadabburkan Quran? Ay la yaftahimunal Quran, mereka tidak memahami Quran. Am ala qulubihim akfaluha, atau di dalam hati mereka itu ada gembok, gemboknya karatan dan sulit membukanya. Jadi dibalik, kalau orang tidak mau memperhatikan Al-Quran, menghayati Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, dialah yang akan melakukan kerusakan di bumi, dialah yang akan memutuskan silaturahim. Itu ulama-ulama di dalam tafsir diriwayatkan bahwa yang dimaksud salah satunya antufsidu fil ar, melakukan kerusakan di muka bumi ini, maknanya itu bahwa faja'altum hukam wa tufsiduna fil ardi bi ahdzir rasya. Itu maknanya bahwa kalian menjadikan orang-orang perangkat yang menentukan kebijakan hukum, yang membuat regulasi, kemudian dengan regulasi itu kalian bisa mengaturnya bi ahdzir rasya, untuk mengambil kepentingan, untuk mengambil ya uang sogok dan lain sebagainya itu. Padahal ar-rashi wal murtasi dakhalan nar. Orang yang nyogok dan yang disogok itu juga akan merusak. Jadi yang dimaksud antufsidu fil ar itu melakukan kerusakan di bumi, itu bisa jadi eksploitasi alam. Yang kedua merusak ekonomi. Yang ketiga merusak tatanan struktur regulasi yang menyebabkan mendapatkan keuntungan dari regulasi yang dibuat itu. Dan jadi rugi sekali.
Dan dikatakan wa tuqatti'u arhamakum itu salah satu penafsirannya itu adalah biqadli bainakum, terjadi pembunuhan di antara kalian. Jadi membunuh itu termasuk dengan memutuskan silaturahim. Dan sekarang kita sudah lihat banyak fakta di masyarakat bahwa regulasi ditunggangi untuk mendapatkan kepentingan, dan sekarang pembunuhan itu menjadi sangat penting. Bu, Ibu, yang kemarin gara-gara istri nggak mandi diapain, Bu? Gara-gara istri nggak mandi aja dibunuh. Cuma persoalan mandi doang. Ibu udah mandi semua belum nih, Bu? Alhamdulillah, insya Allah nggak dibunuh sama keluarganya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Harisakam. Mudah-mudahan sudah mandi semua ya, bapak-bapaknya juga. Baik, di segmen berikut pemirsa nanti kita akan bacakan para penanya yang lewat Instagram kami @damai_Indonesiaku_TV1. Jadi sekali lagi, Anda para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami, Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Kiai Haji Harisakam melalui Instagram kami. Anda ajukan dan tulis di kolom komentar kami lewat pertanyaan Anda di Instagram kami @damai_Indonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah alamin. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kita masih bahas tema Al-Qur'an yang menarik ini, dan kita masih buka, persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 2 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan, ada Mas Agil dan juga Ibu Ana. Yang kami persilakan terlebih dahulu, Mas Agil boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Harisakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil dari Majelis Ta'lim Fakhrul Wujud Tambun Selatan. Izin bertanya Ustadz, kenapa Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan apa hikmah dari Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Baik, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Ananda Agil. Silakan Kiai Haji Harisakam. Boleh duduk kembali Ananda Agil. Terima kasih Mas Agil ya. Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya beruntung karena Al-Quran yang menginformasikan. Tadi Syekh Misri sudah menjelaskan bahwa Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Apa keuntungannya diturunkan Al-Quran bagi kita? Ketika tafsir membahas tentang inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan Lailatul Qadri ay Lailatul Takdir, malam penetapan li amril umri war rizki wal ajal wa ghairi dzalik. Ya, itu ditentukan setiap 1 tahun sekali, itu umur, rezeki dan lain sebagainya. Kemudian fa aslama limudabbiratil umuri Lailatul Qadri, maka semua yang sudah dicatat, yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tadi diberikan kepada mudabbiratil umur, malaikat-malaikat yang mengatur urusannya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, itu semua membawa tugas-tugas dengan bala pasukannya itu melaksanakan dari ketetapannya itu. Kapan diserahkannya itu? Pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam Lailatul Qadar, beliau tadi mengatakan kalau dilihat dari beberapa hadis Agil, itu memang banyak. Ada yang mengatakan malam ke-1, ke-3, ke-5, semua ada hadisnya. Walaupun yang 27 itu kalau di Saudi Arabia itu dipegang ya, malam 27 itu diyakini sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi fungsinya, manfaatnya kita mengetahui itu bagaimana pada saat penetapan itu kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kita dalam keadaan berpuasa. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa penetapannya itu pada malam nisfu Sya'ban,
kemudian diserahkannya itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita beruntung ketika itu mau ditetapkan, maka kita sudah melakukan dalam posisi beribadah dan berdoa. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Sakam yang telah memberikan jawaban luar biasa kepada Ananda Agil. Berikutnya kami persilakan Ibu Ana yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu, nanti akan dijawab oleh Syekh Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, izin Syekh, izin Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya, di rumah kan saya ngajar ngaji ya, mohon maaf. Nah kemudian ada kayak ibu-ibu gitu ya, kalau kita ajarin agak sulit tajwid mahrojnya ya. Nah kemudian kita sudah berusaha untuk maksimal gitu ya, tapi beliau terus aja. Nah itu berdosakah kita gitu sebagai pengajarnya gitu Pak Ustadz? Dan maaf satu lagi, doa apa yang mustajab untuk ngajar anak kecil nih, murid-murid TPA gitu ya, agar lebih mudah diserap anak-anak gitu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ibu Ana juga sebagai pengajar ngaji ya Bu. Silakan Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri untuk menjawab. Ada 2 pertanyaan Syekh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi sahbihi wa man wala. Pertanyaan pertama saya dengar jelas, yang kedua nanti saya tanya beliau. Baik. Jadi gini, terkait dengan guru ngaji, apabila mengajari orang yang sudah sepuh atau anak-anak, kadang-kadang dalam makharijul huruf, sifatul huruf, pelafalannya kurang tepat. Memang dalam Al-Quran ini kita diminta untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, warattalnahu tartila. Jelas? Jadi Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Tartil itu apa? Membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya, bukan sesuai dengan lenggam lagu dan ya yang biasa dibaca seperti jiharka, sabah dan lain sebagainya. Tidak, kita pakai kaidah tajwid. Kaidah tajwid itu ada panjang, ada pendek, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham, ada ghunna dan lain sebagainya. Ada huruf yang tebal, ada huruf yang tipis dan lain. Maka pada saat kita membacakan kepada mereka, harus kita melafalkannya dengan tepat. Maka guru yang mentalkinkannya itu harus mutqin, baca Al-Quran dengan benar, karena biar ditiru oleh muridnya dengan benar. Tapi apabila gurunya membacanya dengan benar, tapi muridnya yang tidak bisa, maka kita terus berusaha bersama beliau, ya, untuk semaksimal mungkin dia membaca. Kalau sempurna itu susah, minimal mendekati kesempurnaan, atau pelafalannya itu tidak merubah makna. Dalam qasidah Ibnul Jazari, dalam kitab dalam matan namanya Matnul Jazariyah, Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, salah satu ulama qiraat dan tajwid, beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, membaca Al-Quran dengan tajwid itu sebuah kewajiban. Man lam yujawwidil qur'ana, dalam sebagian tulisan man lam yusahhihil qur'ana athimun. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka termasuk orang yang berdosa. Tapi kalau dia sudah berusaha, berupaya maksimal mungkin untuk membaca dengan benar, akhirnya dia terjadi kesalahan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang usahakan seorang guru agar dia tidak melafalkan kalimat atau huruf sehingga merubah makna. Seperti kalau baca Al-Fatihah, alhamdulillahi, bacanya al-ha, pakai ha, artinya pujian. Kalau dia sampai melafalkannya dengan al-ha, pakai ha bukan ha, artinya kematian. Na'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ditekankan tasydid, akan merubah makna. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau dibaca tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya sinar matahari. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah, hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Maka usahakan semaksimal mungkin, selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, untuk yang kedua tadi, bagaimana, apakah ada doa khusus bagi para pengajar dan juga yang diajar agar mudah dalam mengajarkan dan juga menyerapi Al-Quran begitu ya? Tidak ada doa khusus. Tidak ada juga doa khusus untuk menghafal Quran. Ada riwayat, tapi riwayat itu dinilai oleh para ulama ahli hadis, hadisnya itu munkar. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan. Tapi hadisnya itu dinilai hadis munkar, tidak sahih. Artinya tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW. Maka doakan dari hati, insya Allah itu lebih bagus lagi. Doakan mereka dalam sujud, karena dalam hadis Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa sajid, fa'akthirud du'a. Keadaan hamba paling dekat kepada Allah dalam keadaan sujud, maka berbanyaklah doa. Doakan mereka pada saat berbuka puasa,
pada saat mendengar azan, antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, sepertiga malam, dan lain sebagainya. Maka tidak ada doa khusus mendoakan anak kita atau murid kita menjadi hafiz Quran. Boleh mendoakan langsung, ya Allah jadikan anak ini penghafal Quran. Itu lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Begitu Bu Ana ya. Nah pemirsa, kami akan lanjut di segmen 5, yaitu segmen Nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz. Para penanya yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1, saya akan bacakan satu persatu. Kami mulai dari Pirda. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kita membaca Al-Quran memang bisa menenangkan hati, namun ada kalanya kita para pembaca terkadang tiba-tiba suka hilang fokus. Hilang fokus ya, bukan hilang ingatan Syekh. Hilang fokus. Jadi bagaimana supaya membaca Al-Quran itu supaya tetap fokus dan tidak berpikir kemana-mana Syekh? Syekh terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila kita baca Al-Quran kemudian hilang fokus kita, berarti kita harus menggunakan adab ketika membaca Al-Quran. Lebih bagus berwudu terlebih dahulu, menggunakan siwak, duduk menghadap kiblat, dan cari tempat yang tepat. Kalau tempat yang berisik, kita tidak akan berfokus. Maka cari tempat yang tepat, waktu yang tepat. Tempat yang tepat, tempat yang nyaman, kita bisa betul-betul bisa membaca dengan nyaman. Kemudian waktu yang tepat, jangan baca Quran larut malam, sudah ngantuk mau baca Quran, bagaimana bisa fokus? Sudah mau azan maghrib mau baca Quran, lihat makanan sambil lihat Quran, ya susah fokusnya ya. Maka usahakan lakukan hal demikian. Cari waktu yang tepat, tempat yang tepat. Yang ketiga, beradab ketika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan bersanding dengan handphone begitu ya. Itu jadi nggak fokus tuh. Berikutnya kami bacakan Ibnu Kausar yang akan dijawab oleh Kiai Haji Heri Sakam. Assalamualaikum, saya mau bertanya, biasanya di Ramadan ini banyak sekali orang menghatamkan Al-Quran, namun di luar bulan lain jarang baca Al-Quran. Bagaimana orang seperti ini menurut Yai Haris? Silakan Yai. Ya baik, ada sebuah fatwa yang mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kau Rabbani, orang yang beribadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takun Ramadaniyan, jangan beribadah karena bulan suci Ramadan saja. Ramadannya lewat, kemudian dia sudah tidak melakukannya lagi. Jadi ketika kita beribadah di Ramadan ini, kita menambah ibadah sholat sunnah, bacaannya lebih banyak dari biasanya, kita selalu berdoa, ditutup dengan doa agar supaya kita bisa mengulangnya lagi, membacanya kembali, melakukannya kembali di luar bulan suci Ramadan. Amin, amin. Terima kasih Kiai Haji Heri Sakam. Berikutnya Irwan Syah yang akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Mau bertanya, gimana sih cara kita agar tidak jauh dari Al-Quran dan tidak malas untuk membacanya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak mengenal kebesaran, keagungan, kemuliaan Al-Quran, maka Anda tidak bisa jatuh cinta dengan Al-Quran. Maka dikatakan dalam salah satu kitab tafsir namanya Fidhalul Al-Quran, dikatakan Al-Quran itu nikmat. Tidak ada yang bisa mengetahui nikmat Al-Quran kecuali para penghafal Quran. Maka tidak ada orang yang bisa menilai cinta kecuali para pencinta. Maka kalau antum tidak mencintai Al-Quran, ya antum tidak bisa tahu betapa mulianya Al-Quran. Setiap huruf dapat kebaikan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, dan At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan gandakan oleh Allah menjadi 10. Dan saya tidak mengatakan, kata Nabi, tidak mengatakan satu alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum, dengan Al-Quran merendahkan kaum yang lain. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, As-siyam wal Quran yashfa'ani al-'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa membaca Al-Quran dengan fasih lancar,
bersama para malaikat yang mulia. Dan yang terpatah-patah membaca Al-Quran maka mendapatkan 2 kebaikan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Syekh. Berikutnya saya akan bacakan Gus Nedi Guntur yang akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Yai. Ini lucu nih Yai, pertanyaannya bagaimana cara memotivasi diri agar ketertarikan membaca Al-Quran bisa lebih besar daripada ketertarikan membaca medsos? Ya, gimana, Yai? Pertanyaan ini tentunya tidak secara langsung diberikan jawaban oleh ulama, tetapi pada fatwa-fatwa ulama itu selalu bagaimana melahirkan sebuah targhib, ya, targhib Ramadan, targhib ibadah itu kita senang membaca biografi, kisah-kisah orang terdahulu. Umpamanya ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi ditanyakan ibadahnya di rumah. Setelah bertanya kepada istri Rasulullah, beberapa orang itu berjanji, mulai hari ini aku tidak akan tidur malam, aku akan melakukan ibadah sepanjang malam. Yang satunya berjanji, aku tidak akan menikah dan aku akan perlukan untuk ibadah. Ada lagi yang mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang umurku sampai akhir hayat. Nah, persoalannya nanti ditegur oleh Nabi tidak boleh melakukan itu, tetapi pada kajian ini yang dipahami ada sebuah cara untuk melahirkan sebuah targhib, semangat itu. Kemudian kita baca bagaimana Imam Syafi'i dalam Ramadan itu 30 kali khataman, ya, di siang hari dan 30 kali khataman di malam hari. Dalam satu riwayat seperti itu, Syekh. 60 kali khataman itu bagaimana cara membacanya kalau orang yang tidak hafal dan punya kecepatan yang tinggi. Kemudian kita lihat bermacam-macam orang, ulama-ulama. Nah, dengan cara yang semacam itu akan timbul semangat, ada stimulus. Kalau kita cuma membaca tetapi kita tidak memperbandingkan dengan ulama-ulama itu, tidak ada targhib, tidak ada yang memberikan stimulus untuk dia bersemangat. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Allahumma rahmna bil Quran. Terima kasih Syekhuna dan juga Kiai Haji Haris Hakam atas jawaban dan juga tausiah di sore hari. Dan pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dipersembahkan oleh Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One di seluruh Indonesia, terutama kaum muslimin di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, persiapan haji sudah semakin dekat dan alhamdulillah ya, haji reguler sudah hampir semua dipersiapkan oleh Kementerian Agama, dan haji khusus terutama konsorsium haji bersatu juga telah dipersiapkan dengan baik. Dan alhamdulillah saat ini bersatu juga membuka konsorsium haji kuota resmi Saudi dengan kuota visa mujamalah dan juga visa foreigner. Teman-teman sekalian, kaum muslimin semuanya di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita sukseskan program pemerintah Indonesia di dalam menertibkan kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji. Tentunya sesuai dengan regulasi harus memakai visa haji, ya, berhaji harus menggunakan visa haji. Pelajaran yang perlu kita petik dari kejadian tahun yang lalu, banyak sekali kaum muslimin Indonesia yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji, dan ini menjadi sebuah problem serius bagi pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Saudi. Sekali lagi, kaum muslimin yang ingin berangkat ke tanah suci pastikan menggunakan visa haji dan bisa bergabung dengan kami di konsorsium haji bersama. Barakallahu fiik. Bersama saya Rizky Sendada menyampaikan informasi dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bersatu, sinergi bersama. Salam. Labbaik la syarika lak. Dipersembahkan oleh
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan jangan lupa kami hadir setiap hari pukul 15.00 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita tengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ja'alna fi Ramadan as-saimin al-musallin al-mukhlisin bijudika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tuhan jamalah hatiku yang kering dan hampa tanpa kasih. Atas kuasamu ku terlahir dan hanya padamu ku kembali. Tunjukkan aku menuju jalan lurusmu agar aku dapat wujudkan taubat. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.